Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungi. Beberapa jenis jamur yang kita kenal dapat dikonsumsi, namun ada juga yang sangat beracun. Salah satunya jamur yang memiliki sebutan jamur gigi berdarah. Perhatikan gambar berikut. Dilihat dari bentuknya, jamur ini memiliki bentuk sangat unik, yaitu memiliki bintil-bintil merah seperti darah yang tersebar di seluruh permukaan jamur. Selain itu, jamur ini juga menghasilkan spora pada permukaan vertikal duri yang menggantung di permukaan tubuh buahnya. Jamur gigi berdarah ini banyak ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan baru-baru ini ditemukan di Iran dan Korea. Jamur ini hidup di tanah lembab dan membentuk mikoriza dengan pohon-pohon konifer. Berdasarkan uraian tersebut, apa sih ciri-ciri jamur? Bagaimana cara perkembangbiakan jamur? Apa peranan jamur bagi ekosistem dan manusia? Untuk mengetahui jawabannya, simak video berikut. Pinggang fungi memiliki ciri-ciri yaitu bersifat eukariotik, memiliki dinding sel, dan tidak berklorofil. Oleh karena itu, jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak memiliki klorofil. Bahan organik diperoleh dari sisa-sisa makhluk hidup. Untuk itu, jamur juga bersifat heterotrof. Jamur yang ada di alam sangat beraneka ragam. Namun jamur memiliki ciri-ciri umum yang membedakan dengan organisme lain. Mulai dari ukuran dan bentuk tubuh, struktur dan fungsi tubuh, cara hidup, habitat, hingga reproduksinya. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari ukuran dan bentuk tubuh. Beberapa jenis jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis. Contohnya Saccharomyces. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis, ada yang makroskopis. Ada yang bentuknya oval, benang, dan ada yang memiliki tubuh buah. Tubuh buah pada jamur multiseluler ada yang berbentuk payung, mangkuk, kuping, setengah lingkaran, dan bulat. Struktur dan fungsi tubuh. Jamur merupakan organisme eukariotik dengan dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Berikut ini merupakan struktur dari dinding sel jamur yang mengandung zat kitin di antara beta-glukan dan membran selnya. Jamur juga tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis layaknya tumbuhan. Jamur multiseluler memiliki sel-sel memanjang yang disebut hifa. Hifa pada beberapa jenis jamur memiliki sekat antar sel yang disebut septa. Namun, ada juga beberapa jenis jamur yang hifanya tidak memiliki septa yang disebut hifa senositik. Kumpulan hifa yang bercabang-cabang akan membentuk miselium. Miselium yang berfungsi menyerap makanan disebut miselium vegetatif. Miselium vegetatif pada jamur tertentu memiliki struktur hifa yang disebut haustorium. Sementara itu, bagian miselium yang berdiferensiasi membentuk alat reproduksi disebut miselium generatif. Berikut ini merupakan struktur hifa asenositik dan hifa senositik. Kita perhatikan bahwa hifa senositik merupakan hifa yang memiliki sekat atau septum. Sedangkan hifa senositik, pada hifanya tidak memiliki sekat atau septum. Selanjutnya, cara hidup. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis.
Jamur hidup menyerap zat organik dari lingkungan, sehingga bersifat heterotrof. Jamur bersifat heterotrof karena memperoleh zat organik dari hasil sintesis organisme lain. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur ada yang bersifat saprofit, ada yang bersifat parasit, dan ada pula yang bersifat mutual. Jamur bersifat saprofit memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup, misalnya daun dan kertas. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Kemudian jamur bersifat parasit, memperoleh zat organik dari organisme lain. Jamur dengan sifat ini merugikan organisme inangnya karena dapat menyebabkan penyakit. Jamur bersifat mutual, hidup saling menguntungkan dengan organisme lainnya. Misalnya jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak. Jamur memperoleh zat organik dari ganggang, sedangkan jamur membantu ganggang menyerap air dan mineral yang akan digunakan ganggang untuk melangsungkan proses fotosintesis. Untuk itulah, jamur dan ganggang bersimbiosis secara mutualisme. Selanjutnya adalah habitat. Habitat jamur berada di lingkungan yang beraneka ragam. Namun, pada umumnya, jamur berada di lingkungan yang lembab dan pH-nya yang rendah. Beberapa jenis jamur ada yang hidup di lingkungan asam dan di lingkungan dengan konsentrasi gula yang tinggi. Jamur juga dapat hidup di lingkungan yang ekstrim, misalnya jamur bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut kerak. Selain itu, beberapa jenis jamur ada yang hidup di dalam tubuh organisme lain. Reproduksi. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi beberapa divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Yang selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Sedangkan secara umum, jamur memiliki siklus hidup sebagai berikut. Pada reproduksi aseksualnya, jamur akan membentuk spora. Spora akan berkecambah pada tempat yang sesuai, sehingga spora tumbuh membentuk miselium. Pada fase reproduksi seksual, miselium akan melangsungkan proses plasmogami. Sel-sel haploid dari dua miselium akan bergabung, membentuk sebuah sel heterokaryotik dengan dua atau lebih nukleus. Selanjutnya tahap karyogami, yaitu bergabungnya dua nukleus untuk membentuk zigot diploid. Zigot ini akan melangsungkan meiosis hingga terbentuk spora. Dan ketika spora tersebar pada tempat yang sesuai, maka spora akan kembali berkecambah membentuk miselium. Kita mulai pembahasan jamur ini dari Zygomycotina. Ciri-ciri Zygomycotina: hidup di tempat yang lembab, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora, mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau sinusitik dengan dinding sel tersusun dari zat kitin. Umumnya mempunyai rizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Berikut ini merupakan gambaran dari sepotong roti yang telah ditumbuhi jamur Zygomycotina. Berikut ini merupakan struktur dari jamur Zygomycotina. Terdapat beberapa bagian, seperti halnya stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporangium. Terdapat pula rizoid, sama seperti akar, yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Ada sporangiofor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globular berbentuk bulat di ujung-ujungnya. Ketika sporangium ini matang, maka akan menghasilkan spora haploid. Dan berikut ini merupakan gambar dari jamur Zygomycotina. Dan ini merupakan gambar dari zygospora.
Selanjutnya reproduksi zigomycotina. Kita mulai dari reproduksi seksual. Misalia terdiri dari jenis kelamin negatif dan positif. Jenis kelamin negatif ini ditunjukkan dengan nukleus warna merah, sedangkan jenis kelamin positif ditunjukkan dengan nukleus warna biru. Kedua misalia ini akan bertemu dan membentuk gametannya dengan nukleus haploid. Selanjutnya akan terjadi proses plasmogami. Selanjutnya akan berlangsung proses plasmogami. Zigosporangium terbentuk, mengandung banyak nukleus haploid dari dua induk. Selanjutnya, terbentuklah zigosporangium. Zigosporangium berkembang membentuk lapisan luar yang kasar, berdinding tebal, melindungi dari kondisi yang tidak menguntungkan. Saat kondisi menguntungkan, terjadilah proses karyogami yang dilanjutkan dengan proses meiosis. Zigosporangium berkecambah membentuk sporangium dengan tangkai pendek. Ketika sporangium telah matang, sporangium akan menyebarkan spora haploid dengan variasi genetik. Spora-spora ini akan tersebar dan berkecambah membentuk miselium. Miselia juga bereproduksi aseksual, membentuk sporangia yang menghasilkan spora haploid dengan genetik identik. Sedangkan pada fase reproduksi seksual, spora yang berkecambah akan tumbuh membentuk miselia baru dengan variasi genetik yang berbeda. Sedangkan spora yang tersebar dan berkecambah pada fase reproduksi seksual akan membentuk miselia baru dengan variasi genetik. Peranan zigomycotina. Rhizopus stolonifer biasanya tumbuh pada roti basi. Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae membantu dalam proses pembuatan tempe. Rhizopus nigricans mampu menghasilkan asam fumarat dan biasa tumbuh pada tomat. Pucor mujedo banyak ditemukan pada kotoran ternak. Pucor hiemalis berperan dalam proses fermentasi susu kedelai. Globolus hidup dalam kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Beauveria bassiana dapat dimanfaatkan sebagai pengendali hama alami. Metarhizium anisopliae berperan dalam pengendalian kumbang Colorado. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jamur Ascomycotina. Kita mulai dari ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri jamur Ascomycotina: memiliki hifa bersekat atau asenositik dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler, contohnya pada Saccharomyces. Bersel banyak dan membentuk miselium asenositik, contohnya Penicillium. Akan tetapi ada pula Ascomycotina yang bersel banyak dan membentuk badan buah, contohnya Nectria. Cara hidupnya ada yang saprofit, ada yang parasit. Menghasilkan spora adalah ascus atau ascospora. Setiap ascus mengandung 8 spora. Ascus-ascus tersebut berkumpul membentuk badan yang disebut ascocarp. Berikut ini merupakan contoh dari jamur Ascomycotina. Ada jamur Ascomycotina uniseluler, contohnya pada Saccharomyces. Sedangkan jamur Ascomycotina multiseluler, ada yang membentuk hifa asenositik dan ada pula yang membentuk badan buah. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari jamur Ascomycotina. Pada jamur Ascomycotina terdapat ascocarp yang terdiri dari ascus. Setiap ascusnya terdapat ascospora yang berjumlah 8 spora di setiap ascusnya. Dan berikut ini merupakan beberapa bentuk ascus. Ada ascus telanjang atau ascus tanpa ascocarp. Jamur yang tergolong kelompok ini tidak memiliki ascocarp dan biasanya merupakan jamur uniseluler. Sel jamur bersel tunggal ini berfungsi sebagai ascus.
Nukleusnya yang diploid membelah secara meiosis membentuk 4 sel ascospora yang haploid, contohnya pada Saccharomyces dan Candida. Selanjutnya ascus dengan ascocarp berbentuk bola atau Cleistothecium, contohnya pada Penicillium. Ada juga ascus dengan ascocarp berbentuk botol leher dan mempunyai osteolum, yaitu lubang yang melepas ascus dan ascospora. Badan buah seperti ini disebut perithecium, contohnya pada Neurospora crassa. Dan selanjutnya, ascus dengan ascospora berbentuk mangkuk atau cawan atau apothecium, contohnya Ascobolus. Reproduksi Ascomycotina. Kita akan bahas mulai dari reproduksi Ascomycotina uniseluler. Sel-sel diploid akan melangsungkan pertumbuhan vegetatif membentuk tunas. Tunas ini akan terus tumbuh membesar hingga akhirnya tunas ini terlepas dari induknya dan membentuk individu baru. Lingkungan yang tidak menguntungkan menyebabkan pembentukan ascus secara meiosis. Terbentuklah 4 ascospora haploid dalam ascus. Ketika ascus pecah, spora akan tersebar dan berkecambah pada lingkungan yang menguntungkan. Spora akan terus tumbuh, membentuk sel-sel haploid. Ketika sel-sel haploid berjenis kelamin berlawanan saling bertemu, maka akan terjadi persilangan, sehingga akan membentuk kembali sel-sel diploid. Selanjutnya reproduksi Ascomycotina multiseluler. Dimulai dari micelia yang bereproduksi aseksual menghasilkan spora haploid berpigmen atau conidia. Conidia ini akan tersebar dan berkecambah pada lingkungan yang menguntungkan. Pada siklus reproduksi aseksual, conidia akan tumbuh berkecambah pada lingkungan yang menguntungkan untuk membentuk hifa. Hifa akan terus tumbuh membentuk miselium, dan miselium dewasa akan menumbuhkan conidiofor, sehingga conidia akan terbentuk kembali. Sedangkan pada reproduksi seksual menghasilkan hifa terspesialisasi. Conidia yang berjenis kelamin berlainan akan bergabung ke hifa dengan jenis kelamin yang berlainan. Hifa dikaryotik hasil dari plasmogami akan menghasilkan banyak ascus dikaryotik. 2 diantaranya ditampilkan di sini. Karyogami terjadi pada setiap ascus, menghasilkan nukleus diploid. Setiap nukleus diploid akan bermeiosis, menghasilkan 4 nukleus haploid. Setiap nukleus haploid bermitosis 1 kali, menghasilkan 8 nukleus. Dinding sel dan membran plasma berkembang di sekeliling nukleus membentuk ascospora. Ascospora yang telah matang akan lepas melalui tutup ascospora. Ascospora berkecambah membentuk miselium baru. Peranan Ascomycotina. Kelompok Saccharomyces atau disebut juga khamir, yeast atau ragi dapat melangsungkan pembuatan tapai, roti, dan anggur dengan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida, seperti Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tapai dan roti. Saccharomyces tua akan memfermentasi air nira atau legen menjadi tua. Sedangkan Saccharomyces ellipsoideus akan memfermentasi anggur menjadi wine. Kelompok Penicillium hidup sebagai saprofit dalam bahan organik dan ada yang menghasilkan zat antibiotik, seperti Penicillium islandicum yang mampu merusak beras sehingga beras akan berwarna kuning. Penicillium expansium akan mengakibatkan buah apel menjadi busuk. Penicillium italicum akan mengakibatkan buah jeruk menjadi busuk. Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, dan Penicillium vermiculatum akan menghasilkan antibiotik. Sedangkan Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti akan meningkatkan kualitas keju. Selanjutnya Neurospora crassa yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan oncom merah dari ampas tahu.
Konidianya berwarna merah bata. Trichoderma raceae dapat menghasilkan enzim selulase, pengurai selulosa, untuk memproduksi PST atau protein sel tunggal. Morsella esculenta dan Sarcoschia guinea, badan buahnya dapat dikonsumsi. Ascobulus cathigenus, sporofit kotoran sapi. Ascocarpnya tipe Apothecium. Ericipe, parasit permukaan daun tanaman. Ascocarpnya berwarna putih. Carium, parasit pada gandum, tebu, padi, pisang, tomat, dan kentang. Flaviceps purpurea menyebabkan penyakit ergot pada gandum. Pengonsumsinya akan menderita penyakit ergotisme dengan gejala kejang otot hingga kelumpuhan. Kelompok Aspergillus, seperti halnya Aspergillus oryzae yang mampu merombak zat mati dalam pembuatan minuman beralkohol. Aspergillus venti dan Aspergillus soyae akan berguna dalam pembuatan kecap. Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin yang mengakibatkan kanker hati. Terdapat pada kacang tanah dan makanan olahan berbahan kacang tanah. Aspergillus fumigatus menyebabkan penyakit saluran pernafasan unggas. Aspergillus niger menghasil asam citrat. Aspergillus nidulans hidup parasit di telinga dan menyebabkan automikosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang Basidiomycotina. Kita mulai dari ciri-ciri jamur Basidiomycotina. Struktur tubuhnya multiseluler dan biasanya makroskopis. Memiliki hifa bersekat atau asenositik, hifa vegetatif berinti 1, dan hifa generatif berinti 2. Cara hidupnya ada yang saprofit, misalnya saprofit pada serasah daun, merang padi, atau batang pohon yang sudah mati. Serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Bentuk basidiokarp bermacam-macam, misalnya berbentuk payung, kuping, dan setengah lingkaran. Spora terbentuk dalam basidium. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari jamur Basidiomycotina. Pada umumnya, tubuh buah Basidiomycotina mempunyai bagian-bagian berikut, seperti tudung atau pileus. Merupakan bagian yang di bagian bawahnya mengandung bilah-bilah. Pada jamur muda, pileus dibungkus oleh selaput Phylum Universale, dan menjelang dewasa, pembungkus tersebut akan pecah. Selanjutnya ada bilah atau lamela, merupakan bagian di bawah tudung berbentuk helaian. Selanjutnya ada tangkai tubuh buah atau stipe, merupakan massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak menopang tudung. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi jamur Basidiomycotina. Diawali dengan miselium haploid yang berbeda jenis kelamin, melakukan proses plasmogami. Hasil plasmogami terbentuklah miselium dikaryotik. Bentuk miselium dikaryotik tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan miselium induk haploid. Melalui dukungan lingkungan seperti hujan atau perubahan suhu akan menginduksi miselium dikaryotik untuk membentuk badan yang padat yang berkembang membentuk basidiokarp. Dalam hal ini adalah jamur mushroom. Selanjutnya tepian bilah basidiokarp dilapisi sel-sel dikaryotik yang disebut basidia. Fase selanjutnya adalah karyogami. Karyogami di setiap basidium menghasilkan nukleus diploid yang dilanjutkan dengan proses meiosis. Setiap nukleus diploid menghasilkan 4 nukleus haploid, masing-masing berkembang menjadi basidiospora.
Saat matang, Basidiospora akan dilepas dan disebar oleh angin. Pada kondisi yang sesuai, Basidiospora berkecambah dan tumbuh menjadi miselium haploid yang pendek. Selanjutnya adalah peranan Basidiomycotina. Yang pertama ada Volvariella volvacea atau jamur merang. Jamur ini biasa digunakan sebagai bahan makanan. Jamur ini ditanam pada media yang mengandung banyak selulosa, misalnya merang padi, dan mempunyai kelembapan yang tinggi. Selanjutnya Auricularia polytricha atau jamur kuping. Biasanya digunakan sebagai bahan makanan. Bentuknya seperti telinga, kenyal, warnanya coklat kehitaman, dan hidup pada kayu yang lapuk. Pleurotus ostreatus atau jamur tiram juga digunakan sebagai bahan makanan. Jamur ini sering dibudidayakan dengan media serbuk kayu atau bahan yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Amanita caesoria atau jamur kaisar biasa digunakan sebagai bahan makanan. Amanita phalloides dan Amanita muscaria dapat digunakan sebagai bahan penghasil racun lalat. Ixobasidium vacans merupakan parasit pada tanaman teh. Ustilagus citaminea atau jamur smooth, parasit pada tanaman tebu dan jagung. Succinea graminis atau jamur karat, parasit pada tumbuhan Graminae. Succinea aracidis, jamur karat kacang, parasit pada tumbuhan kacang. Ganoderma aplantum atau jamur kayu sebagai bahan obat-obatan. Tubuh buahnya berbentuk setengah lingkaran seperti kipas dan keras. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok jamur Deuteromycotina. Kita bahas mulai dari ciri-ciri jamur Deuteromycotina. Memiliki hifa bersekat atau asenositik dan dinding selnya dari zat kitin. Jarang membentuk tubuh buah dan berukuran mikroskopis. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Reproduksi seksualnya belum diketahui. Jadi semua jenis fungi yang sudah dapat diidentifikasi tetapi belum diketahui cara reproduksi seksualnya akan dikelompokkan dalam Deuteromycotina. Berikut ini merupakan contoh dari spesies jamur kelompok Deuteromycotina. Dan berikut ini merupakan struktur tubuh dari jamur Deuteromycotina. Ini adalah reproduksi jamur Deuteromycotina. Reproduksi seksual jamur ini dengan cara menghasilkan konidia. Blastospora membentuk tunas dan Arthospora membentuk spora dengan benang hifa. Cara reproduksi seksualnya belum diketahui sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Apabila telah ditemukan cara reproduksi seksualnya, fungi tersebut dapat digolongkan dalam divisi yang sesuai dengan cara reproduksi seksualnya. Contoh jamur kelompok Deuteromycotina yang memiliki Arthospora adalah Coccidioides. Contoh jamur Deuteromycotina yang memiliki Chlamydospora dengan Blastospora adalah Candida. Contoh jamur Deuteromycotina yang memiliki Violospora yang berasal dari Conidiospora adalah Aspergillus.
Contoh jamur Deuteromycotina yang memiliki makrokonidia yang berasal dari mikrokonidia adalah Microsporum. Dan jamur Deuteromycotina yang memiliki forospor adalah Ulocladium. Berikut ini adalah contoh siklus hidup dari Coccidioides. Peranan jamur Deuteromycotina. Tinea versicolor mengakibatkan penyakit panu pada manusia. Epidermophyton flocosum mampu mengakibatkan penyakit kaki atlet pada manusia. Trichophyton mampu mengakibatkan penyakit cooling ringworm pada manusia. Helminthosporium oryzae merupakan parasit perusak kecambah atau menyerang tanaman budidaya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.